semuanya, ketemu lagi sama aku Coach Monica Teresia di Ayo CPNS. Nah teman-teman, di videoku kali ini kita bakalan bahas nih beberapa soal terkait bela negara ya, dimana materi terkait bela negara ini masuk sebagai salah satu jenis tes di TWK CPNS. Dan buat kalian yang tertarik pengen join nih untuk ikut bimbel ya, bimbel secara online di Ayo CPNS, silahkan segera bergabung. Oke, sekarang langsung aja yuk kita masuk ke soal yang pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, buat teman-teman nih yang masih bingung mau belajar apa dan di mana, CPNS di sini siap membantu teman-teman untuk belajar persiapan seleksi CPNS ya. Jadi di sini terdapat materi lengkap mulai dari TWK, kemudian ada TIU dan TKP. Dalam bentuk apa sih Kak? Dalam bentuk teks maupun video ya. Jadi ribuan soal itu super HOTS nih teman-teman. Dan juga terdapat tryout dengan sistem CAT. Jadi jangan lupa gabung bersama kita di bimbel Ayo CPNS. Upaya bela negara selain menjadi kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara. Contoh perilaku bela negara yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah bagi setiap murid adalah. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Apakah A. Menjaga keamanan sekolah, B. Ikut aktif tawuran demi menjaga nama baik sekolah, C. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam masyarakat, atau D. nih, memiliki kesadaran menaati tata tertib sekolah, atau E. Membentuk murid yang sadar hukum. Nah, ingat, di soal ini yang ditanyakan adalah perilaku bela negara ya bagi seorang murid di sekolah. Oke, kira-kira yang mana teman-teman? Udah dapat jawabannya? Oke. Jawabannya adalah yang D ya, memiliki kesadaran menaati tata tertib sekolah. Oke, sebagai seorang murid teman-teman tentunya kita wajib ya untuk ikut dalam upaya bela negara dengan menaati aturan dan tata tertib sekolah yang berlaku. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa bela negara itu merupakan suatu aksi ya ataupun tindakan nyata yang memang itu sesuai dengan profesi kita ya, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan. Oke, memang itu sudah menjadi kewajiban kita. Contohnya lagi mungkin ketika kita sebagai warga negara ya, kita wajib untuk menaati peraturan ataupun wajib untuk membayar pajak. Nah, sebagai seorang murid juga di lingkungan sekolah, artinya kita harus memiliki kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Dengan begitu, kita sudah menerapkan ya teman-teman aksi dari bela negara itu sendiri. Oke, paham ya? Yuk sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ibu Susan selalu tepat waktu dalam membayar pajak setiap tahunnya. Mulai dari rumah, usaha, sampai kendaraan pribadi, Ibu Susan tidak pernah telat sedikit pun dalam membayar pajak. Hal ini berarti Ibu Susan sudah memiliki perilaku. Nah, yang mana teman-teman? Apakah A. Bela negara, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Takut terkena sanksi tertentu, ataukah yang E. Setia kepada negara? Tadi nih kita udah bahas ya di soal sebelumnya, aku udah sedikit spoiler nih ke teman-teman semua. Kira-kira yang mana teman-teman? Ingat, ini terkait membayar pajak dan itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara ya, yang memang dia sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Mungkin kayak dia punya kendaraan ataupun dari segi penghasilannya sudah memenuhi persyaratan ataupun ketentuan dalam perpajakan ya. Nah, artinya teman-teman di sini Ibu Susan sudah memiliki perilaku apa? Bela negara ya. Membayar pajak tepat pada waktunya merupakan salah satu cerminan perilaku bela negara sebagai warga negara yang taat pajak. Nah, mungkin dari antara teman-teman nih ada yang bingung ya. Bedanya sama patriotisme apa ya Kak? Kemudian bedanya sama nasionalisme apa Kak? Terus juga mungkin yang udah pernah ikut tes di 2021 mengenal juga nih istilah cinta tanah air. Terus kalian bingung gimana cara ngebedain cinta tanah air, bela negara, patriotisme, dan juga nasionalisme? Nah teman-teman, buat kalian yang udah pernah ikut belajar bimbel di CPNS pastinya udah nggak asing lagi ya, karena aku udah pernah ngejelasin. Oke, buat kalian yang belum
join ya di Bimbel Ayo CPNS, segera bergabung. Nanti kalian akan mampu nih, akan bisa untuk membedakan ya dari keempat istilah ini. Nanti kemungkinan bisa jadi teman-teman ya, karena di soal 2021 itu banyak soal penerapan dan kalian harus menentukan itu masuknya ke nasionalisme kah, masuknya ke bela negara kah ya. Makanya gabung ke Bimbel Ayo CPNS. Oke? Yuk sekarang kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Ayah memiliki peranan penting dalam keluarga karena bertugas sebagai kepala keluarga yang menjadi nahkoda dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Tugas seorang ayah yang berhubungan dengan bela negara adalah yang A. Mematuhi peraturan hukum yang berlaku. B. Semangat bekerja untuk menafkahi keluarga. C. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang D. Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam masyarakat. Ataukah E teman-teman? Membayar pajak atau tagihan lainnya tepat pada waktunya. Bingung? Oke, kembali kita lihat ke soal yang ditanyakan di sini adalah tugas seorang ayah ya yang berhubungan dengan bela negara. Oke, yang mana teman-teman? Udah dapat jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Membentuk keluarga yang sadar hukum. Oke, tugas seorang ayah nih sebagai kepala keluarga itu adalah membentuk, mengarahkan dan membimbing keluarganya agar memiliki sifat yang sadar hukum. Oke, tentu ini tugas yang berhubungan dengan bela negara. Ya, jadi kembali lagi ketika teman-teman bingung, kalian lihat ke konteks soalnya. Ya, karena seringkali TWK ini suka menjebak nih. TWK rasa TKP ya, kalau kata para pejuang CPNS teman-teman. Oke, paham ya sampai sini? Oke, sebelum masuk ke soal berikutnya, aku mau kasih tahu nih teman-teman kalau di Ayo CPNS itu banyak sekali fitur yang dapat menunjang proses belajarnya teman-teman nih, mulai dari fitur manajemen waktu, kemudian ada kalkulator TIU, ada grafik pembahasan yang detail dan informatif, serta ada sistem rankingan, kemudian ada fitur raport juga loh ya. Semua fitur di sini tuh disediakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur kemampuan belajar teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk belajar bersama kita. Aku tunggu ya di Ayo CPNS. Kita lanjut lagi nih ke soal yang berikutnya. Nah, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada pelanggaran wilayah, yang kedua ada kemiskinan, yang ketiga sabotase, 4 perampokan, 5 pengangguran, dan 6 spionase. Ancaman non-militer atau non-tradisional yang ada pada pilihan di atas adalah, yuk kira-kira yang mana nih teman-teman? Ataukah kalian masih asing nih? Apa sih kah ancaman non-militer atau non-tradisional? Ya, ingat selain ada ancaman non-militer atau non-tradisional, ada juga ancaman militer ya sebagai lawannya teman-teman. Sebenarnya ini udah pernah aku bahas juga di Bimbel Ayo CPNS ya terkait bela negara. Oke, kira-kira yang mana nih? Jawabannya non-militer, non-tradisional. Artinya dia tidak lagi menggunakan senjata ya, beda dengan ancaman militer, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang B ya. 2, 4, dan juga 5. 2 itu adalah kemiskinan, 4 itu adalah perampokan, dan yang kelima itu adalah pengangguran. Kalau kita lihat, ternyata ada 7 jenis ancaman non-militer. Mungkin bisa lebih lagi teman-teman dari sini ya. Kita lihat, yang pertama itu perampokan. Kedua, penyelundupan narkotika. Yang ketiga, pendapatan masyarakat rendah. Yang keempat, kebebasan pers ya. Jadi kalau pers itu tidak diberikan batasan-batasan khusus, itu ternyata bisa menjadi ancaman ya. Ancaman bagi negara kita sendiri. Oke, kemudian yang kelima, pengangguran. Yang keenam korupsi, dan yang ketujuh kemiskinan. Oke, kalau kita lihat nih dari 7 ancaman non-militer ini, mungkin salah satu ya dari 7 ini kita lakukan teman-teman, atau justru kita menjadi salah satu ancaman non-militer nih bagi negara kita. Ya, mungkin aja teman-teman pernah melakukan perampokan, ataupun pernah melakukan korupsi kecil-kecilan ya, ternyata itu menjadi salah satu ancaman non-militer teman-teman bagi negara kita sendiri.
Oke ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa ikut bimbel di Ayo CPNS. Itu udah ada materinya sekaligus pembahasan lebih detail lagi saat Zoom ya di kelas. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Papua dinobatkan sebagai provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,80%. Hal ini tentu merupakan suatu ancaman terhadap integritas NKRI, yaitu, yuk kira-kira apa teman-teman? Ini masih berkaitan ya dengan soal yang sebelumnya. Ingat, ada dua jenis ancaman. Ada ancaman non-tradisional dan juga ancaman tradisional. Kalau kita berbicara terkait kemiskinan, berarti dia termasuk ancaman apa teman-teman? Ancaman apa? Oke, ancaman non-tradisional. Nah, pendapatan masyarakat yang rendah ini menjadi salah satu faktor miskinnya suatu daerah, merupakan suatu bentuk ancaman terhadap integritas NKRI sebagai suatu ancaman non-tradisional atau non-militer. Kalau tadi kita bahas di soal sebelumnya ya, ancaman non-tradisional atau non-militer itu tidak lagi menggunakan senjata. Contohnya kayak kemiskinan, kemudian pengangguran, ya, penyelundupan narkotika, ataupun kebebasan pers dan lain sebagainya. Oke, paham ya teman-teman sampai di sini? Oke, kita sudah membahas beberapa soal terkait bela negara untuk latihan soal TWK CPNS. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan salam sukses. Yuk teman-teman gabung di Ayo CPNS sekarang juga ya. Banyak pilihan paket loh yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Kamu bisa masukkan kode referral Ayo Lulus ya. Ayo Lulus. Nah, ini aku tulis ya. Untuk mendapatkan potongan harga saat melakukan pembelian paket. Oke, aku tunggu ya kamu buat belajar bareng di Ayo CPNS. Oke, see you.